Jadi, kamu ingin melamar Astri? Iya, Om. Kita sudah berpacaran 4 tahun. Dan menurut saya, sudah saatnya untuk saya melamar Astri. Sudah punya apa saja kamu sampai berani melamar Astri? Saya sudah punya rumah. Walaupun rumah kecil, tapi hasil keringat saya sendiri. Untuk kendaraan, saya punya motor. Rumah kecil dan motor. Bukannya saya materialistis, tapi di sini semua orang tahu siapa saya. Masa anaknya pengusaha kaya tinggal di rumah kecil dan kemana-mana hanya dengan naik motor? Maksudnya, Om? Kamu tidak sepadan dengan Astri. Om, saya benar-benar cinta sama anaknya, Om. Saya janji saya akan berusaha semaksimal saya, Om, untuk bisa membahagiakan Astri. Saya yakin, dengan cinta kita akan bahagia. Tapi cinta tidak bisa membeli kebutuhan anak saya. Dan cinta tidak bisa membuat orang kenyang. Kalau kamu masih mau menikah dengan putri saya, kamu penuhi dulu fasilitas kebutuhan anak saya. Fasilitas yang tidak membuat saya malu mengakui kamu sebagai menantu. Tapi nggak gitu dong caranya, Pi. Pi, dengerin aku dulu, Pi. Maksud Papi apa sih, Pi? Kalau Papi nggak suka sama Rian, nggak gitu caranya, Pi. Aku kecewa sama Papi. Sebagai orang tua, Papi hanya ingin kamu bahagia. Tapi sikap Papi yang barusan bisa bikin aku nggak bahagia, Pi. Kamu lihat mami kamu. Mami kamu memilih bercerai dari Papi hanya untuk memilih laki-laki miskin. Tapi kamu lihat, apa yang terjadi dengan mami kamu? Di ujung ajalnya, dia menderita. Suaminya tidak mampu membiayai rumah sakit. Dan mami kamu meninggal tanpa pertolongan dokter. Apa itu yang kamu inginkan? Papi bukannya tidak mau menolong kamu setelah kamu menikah. Tapi kondisi Papi tidak selamanya seperti ini. Papi takut kamu disia-siakan oleh dia. Tapi Rian bukan laki-laki kayak gitu, Pi. Semua laki-laki miskin akan berbuat apapun untuk mendapatkan wanita kaya. Tapi setelah mendapatkannya, kamu disia-siakan. Dia akan memilih wanita lain yang lebih cantik. Coba, kamu berpikir ke depan. Assalamualaikum, Bu. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ya Allah, Ibu. Bu. Ibu bangun, Bu. Ibu sadar, Bu. Bu Titi, aduh Ibu, kenapa sih, Bu? Tolong! Ya, Neng, ada apa, Neng? Ada apa? Pak, Bu Titi, Pak, di dalam. Apa, Bu? Bu Titi kenapa? Mas Rian. Mas, Ibu, Mas. Bu, kenapa? Ibu pingsan, Mas. Kita harus bawa Ibu ke rumah sakit sekarang. Pak, maaf, Bapak tunggu di luar ya. Bu, Ibu bertahan ya, Bu.
Dokter, dokter gimana keadaan ibu saya, dok? Anda Saya anak Ibu Titi. bisa kita bicara di ruangan saya. Iya, dok. Mari. Kami belum berani menyimpulkan penyakit apa yang diderita oleh Ibu Titi. Kami bisa menyimpulkan setelah mendapatkan hasil dari laboratorium. Kami harap Mas dapat bersabar. Iya, dok. Tolong lakukan yang terbaik buat ibu saya, dok. Halo? Iya, sayang. Ini kamu di mana sih? Kenapa nggak ngabarin aku? Kamu masih sakit hati ya sama papi? Enggak, bukan itu, sayang. Tadi aku baru sampai rumah. Terus tiba-tiba ibu... Kenapa lagi kamu? Sakit lagi? Sayang, kamu tuh kapan bisa nabung coba? Kalau uang kamu habisnya buat biayain sakitnya ibu kamu. Sayang, udah dong. Kamu jangan marah-marah terus. Aku itu lagi panik. Ibu masuk ICU di rumah sakit. Dan aku masih harus nunggu hasil lab besok. Kamu tahu kan kita lagi ada masalah? Kamu malah ribet sama ibu kamu. Yaudah terserah. Kamu ngurusin siapa terserah kamu aja. Iya, tapi... Halo? Halo? Sayang? Ya Allah, semoga Mas Rian kuat menghadapi semua ini. Ini Mas hasil labnya. Ibu Titi terkena penyakit leukemia atau yang lebih kita kenal dengan kanker darah. Masya Allah. Mas, kamu kenapa, Mas? Emangnya ibu sakit apa? Ibu terkena leukemia. Ibu kena kanker darah. Stadium akhir, Amira. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu yang kuat ya, kamu yang sabar. Aku yakin ibu pasti bisa sembuh. Ibu gak akan bisa sembuh. Aku ingin bikin ibu bahagia di sisa-sisa harinya. Ya Allah, Mas, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Lebih baik sekarang kita berdoa buat kesembuhan ibu. Ya? Sabar, sabar ya. Astrid! Ini yang kamu bilang rawat ibu kamu di rumah sakit. Aku nungguin kabar dari kamu. Kamu malah asik-asikan pelukan sama perempuan di kampung ini. Astrid, ini gak seperti yang kamu pikirin. Dia itu cuma... Udah deh, Rian. Bener ya kata papi. Kamu tuh cuma cowok miskin yang manfaatin aku. Begitu kamu dapetin uang aku, kamu pasti balik sama selingkuhan kamu. Astrid, tunggu. Tunggu, kamu dengerin penjelasan aku dulu. Apa yang mau dijelasin? Apa lagi? Aku udah lihat semuanya. Astrid, Ibu kena kanker darah. Dan apa yang Amira lakuin tadi, dia cuma nenangin aku. Maafin aku, Rian, maafin aku. Aku nggak tahu. Tadi aku emosi ngeliat kamu pelukan sama perempuan lain, aku cemburu. Aku sayang banget sama kamu. Aku sayang banget sama kamu. Maafin aku, sayang. Iya, aku paham. Aku juga sayang banget sama kamu. Ya Allah, ya Tuhan hamba. Hamba mohon, angkatlah penyakit Ibu Titi. Sembuhkanlah beliau dari penyakit yang dideritanya. Ya Allah, semoga kesalahpahaman pacar Mas Rian bisa terselesaikan dengan baik. Dan semoga hubungan Mas Rian akan selalu baik-baik saja, ya Allah. Kabulkanlah doa hamba. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
Ibu, alhamdulillah ibu udah sadar. Amira, ibu di mana ini, Nak? Ibu ada di rumah sakit, Bu. Semalam itu ibu pingsan. Waktu Amira datang ke rumah, ibu udah jatuh di lantai. Makanya aku sama Mas Rian langsung bawa ibu ke rumah sakit. Ibu juga sempat masuk ruang ICU loh, Bu. Ya Allah, untuk ada kamu, Amira. Terima kasih, Anak. Kamu selalu menolong ibu. Bu, ibu itu udah aku anggap seperti ibu aku sendiri. Amira itu yatim piatu, tapi ibu selalu menemani Amira. Kamu betul-betul gadis yang baik. Berarti emas. Untung ada kamu, Nak. Ibu sakit apa kata dokter? Amira kurang begitu tahu, Bu, bahasa kedokteran. Tapi dokter bilang ibu cuma kecapean aja kok, Bu. Iya. Ibu memang selalu merasa gampang sekali capek. Badan ibu selalu lemas. Terkadang ibu kayak anak kecil. Ibu suka mimisan. Ya udah, sekarang ibu istirahat lagi ya. Biar Amira panggil dokter dulu. Sebentar ya, Bu ya. Rian, kalau cara kerja kamu seperti ini, anak SD juga bisa ngerjain. Maksud Bapak apa ya? Sebenarnya kamu ini bisa kerja nggak sih? Saya minta maaf, Pak. Lain kali saya akan berusaha lebih baik. Dodi, Ya, Pak. kamu ikut ke ruangan saya. Nanti saya jelaskan apa yang harus kamu kerjakan. Orang ini nggak bisa diandalkan. Ayo ikut ke ruangan saya. Halo, Amira? Iya. Oh iya. Alhamdulillah ibu udah siuman. Nanti pulang kerja aku langsung ke sana ya. Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, gimana kabarnya hari ini? Salam. Ngapain sih dia ada di sini? Dia di sini nemenin ibu selagi aku pergi kerja. Ya kan ada suster. Tapi suster nggak bisa setiap hari nemenin ibu. Astri, kamu udah kenal sama Amira? Oh iya, Amira kenalin ini Astri, calon istri aku. Amira, Astri. Amira ini adalah tetangga ibu. Kemarin waktu ibu pingsan, Amira yang menemukan ibu. Terus ibu dibawa ke rumah sakit. Untung ada kamu, Amira. Sini, aku aja yang nyuapin. Kamu makan ya. Astri, pelan-pelan, Nak. Ini juga udah pelan-pelan kok, Bu. Maaf Mbak Asri, tapi biar aku aja yang nyuapin ibu. Ya udah, biar Amira yang nyuapin. Makasih ya, Nak. Astri tunggu.
Apaan sih tuh perempuan? Caper banget depan ibu kamu. Aku gak suka tau gak? Sayang, dia di sana itu kan lumayan bisa membantu aku. Dia bisa ngawasin ibu dan sekalian bisa kabarin aku dengan cepat kalau terjadi apa-apa sama ibu. Bicara itu loh. Lebay banget. Kamu kenapa? Jangan-jangan kamu suka ya sama dia? Makanya kamu nunda pernikahan kita. Ya ampun, kok kamu mikirnya malah aneh-aneh sih, malah kemana-mana. Kamu tahu kan syarat papa? Apa aja yang aku harus penuhi supaya aku bisa ngelamar kamu? Lagian kamu ya juga sih. Makanya cari uang tuh yang benar. Masa kamu kerja bertahun-tahun cuma dapat rumah kecil sama motor? Ya kamu kan tahu keadaan aku sekarang kayak gimana. Apalagi setelah apa yang diderita sama ibu. Makanya seharusnya aku berterima kasih sama Amira. Karena dia udah mau membantu aku untuk menjagain ibu. Jadinya ya aku nggak perlu bayar orang lagi untuk merawat ibu. Astri, Astri kamu kemana? Astri! Astri! Astri buka dulu pintunya. Astri kamu kemana? Astri! Astri! Rian, Amira kemana? Amira capek, Bu. Jadi biar dia istirahat di rumah aja. Nanti besok dia kesini lagi. Tadi Astri marah ya sama ibu. Karena ibu lebih memilih disuapin Amira daripada Astri. Enggak. Astri ada urusan mendadak. Jadi dia harus pergi. Tapi dia titip salam sama ibu. Semoga ibu cepat sembuh. Amin, amin, makasih. Sebenarnya ibu ini sakit apa sih, Nak? Kenapa ibu harus berlama-lama dirawat di rumah sakit? Kata dokter, ibu kecapean dan ibu darah rendah. Jadi ibu harus istirahat total di sini. Rian, kamu kapan menikah sama Astri? Ibu takut tidak sempat menimbang cucu ibu. Ibu jangan ngomong kayak gitu. Rian akan usahain secepatnya Rian akan menikah ya. Tapi ya Rian harus mengumpulkan uang yang banyak, Bu, untuk menikahi Astri. Mengumpulkan uang yang banyak? Ibu tahu kan kalau Astri itu adalah anak pengusaha kaya. Salah satu syarat papanya adalah untuk mengumpulkan uang yang banyak untuk Astri. Masya Allah, Nak. Kamu harus bilang ya sama keluarga mereka. Demi ibu, tolonglah, Nak. Kamu ijab kabul dulu. Nanti setelah kamu menikah, kamu cari uang yang banyak buat istrimu. Yang penting menikah itu sah di mata Allah. Kamu bilang gitu ya? Iya, Bu. Rian akan usahain. Apa yang harus aku lakukan? Satu sisi, Papi Astri pasti akan menolak kesederhanaan yang aku punya. Tapi kalau aku menolak kemauan ibu, aku akan menyisakan kesedihan di akhir hidupnya. Apa yang harus aku lakukan? Ngapain kamu? Iya, aku mau minta maaf. Astri, Astri. Tapi aku nggak mau, karena kesalahan aku jadi kehilangan orang yang sangat aku cintai. Ngapain sih? Mendingan bunganya kamu kasih aja tuh ke tetangga kamu yang kamu kan. Ya sayang, aku benar-benar minta maaf sayang. Iya, hari ini kamu minta maaf sama aku. Tapi besok pasti kamu ngebiarin kan ibu kamu menghina aku di depan perempuan yang kampungan itu yang lebay. Enggak beneran.
Cuman ada kamu dan ibu aku. Gak ada yang lain. Sayang, kamu mau terima maaf aku kan? Kamu terima maaf aku? Aku janji sama kamu kalau aku gak akan pernah ngecewain kamu lagi. Aku juga janji deh sama kamu. Mulai sekarang aku mau bantuin kamu ngerawat ibu kamu. Kamu serius? Itu bukti cintaku ke kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu udah tidur, Mas. Kondisinya ibu juga sekarang semakin melemah. Mulai besok kamu gak usah ngerawat ibu lagi. Biar calon istri aku aja yang ngejaga dia. Oh, ya udah kalau gitu, Mas. Aku permisi pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu aku cariin di kamar, nanti ibu ada di sini. Ibu tuh nunggu Amira. Dia kan janji mau bikinin ibu bubur. Tapi kenapa belum datang-datang ya? Bu, mulai hari ini Amira nggak akan datang ke rumah ini lagi. Maksud kamu? Ibu mau aku cepet nikah kan, Bu? Aku cinta sama Astri, Bu. Dan Astri cemburu ngeliat kedekatan ibu sama Amira. Ibu ngerti kan posisi aku, Bu? Rian, kalau memang menurut kamu itu baik, ibu akan nurut sama kamu, nak. Ya udah, kalau gitu Rian berangkat kerja dulu ya. Nanti Astri kesini buat nemenin ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu hati-hati ya. Ya. Ya sayang. Iya ini aku udah jalan kok. Iya sabar ya. Kenapa jadi gue yang repot sih? Semua gara-gara perempuan kampung itu. Astri, boleh saya minta tolong? Minta tolong apa? Tolong ambilkan minum. Saya mau minum obat. Terima kasih. Ibu. Sorry Bu. Sorry. Gak apa-apa kok. Makasih ya. Males banget deh gue kalau lama-lama ngeladenin orang sakit.
Saya kasih kamu kesempatan sekali lagi. Jadi kamu harus tunjukkan yang terbaik. Kamu harus catat hasil meeting dengan benar. Jangan sampai ada kesalahan. Permisi. Pak Reksa, apa kabar Pak? Baik. Bisa kita bicarakan soal meeting? Karena ada rapat yang harus saya kunjungi. Oh, baik. Silakan duduk. Baik. Jadi begini Pak. Penderita kanker kan gak bisa makan sembarangan. Gimana caranya aku ngasih makanan ini ke ibu? Mumpung Mas Rian gak di rumah, gak ada salahnya kalau aku kasih ini ke ibu. Saya berterima kasih atas kepercayaan dan kerjasama perusahaannya Bapak dengan perusahaan saya. Semoga kerjasama ini bisa membantu roda perekonomian perusahaan Bapak dengan perusahaan saya. Oh iya, saya lupa mengenalkan. Ini salah satu staf kantor saya yang bertugas mencatat hasil meeting di kantor saya. Namanya Rian. Baiklah kalau begitu Pak. Semoga Pak Dhani tidak mengecewakan saya. Dan semoga kerjasama ini menjadi kerjasama simbiosis mutualisme buat kita. Saya sangat berharap seperti itu. Terima kasih. Mari sama-sama. Kamu kenal sama beliau? Enggak. Saya kira kamu kenal. Karena nggak mungkin banget karyawan seperti kamu bisa kenal bos besar seperti beliau. Lagi sih. Ya ampun, ini kenapa sih? Astri, ibu minta maaf. Ibu nggak sengaja menyenggol gelas sampai pecah kayak gini. Tuh, sekarang makanannya udah aku deketin sama ibu. Biar nggak ada barang pecah lagi. Makasih ya, Nak. Iya, Pi. Tapi aku lagi... Iya, aku pulang. Rian mana sih nih? Entah ibunya sakit, entah pulang. Papi lagi nelfon pakai marah-marah. Ada apaan sih? Bodoh ah. Semuanya juga udah gue siapin kok. Cik. Astri. 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 Astri.
Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa, Bu? Bu, ayo Bu. Ayo Bu, ayo sini. Amira bantu, pelan-pelan. Ya Allah. Amira, Ibu kenapa? ibu tuh lemas bawa kamar mandi. Astri kemana? Loh, memangnya Mbak Asis tadi kesini? Amira nggak ketemu di luar, Bu? Ya udah lupakan aja. Kamu tolongin ibu ya, antar ibu ke kamar mandi. Iya. Makasih. Iya, Ibu pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu pulang juga. Tadi Asri kesini, tapi udah pulang. Ya untung ada Amira yang nolongin ibu. Maksud ibu? Tadi memang Nak Asri kesini, tapi sepertinya karena ibu lemah sekali, Asri nggak sabar merawat ibu. Dia pulang nggak pamit sama ibu. Iya, tapi kan... Maaf Mas Rian. Tapi aku benar-benar nggak tahu kalau Mbak Asri itu tadi kesini. Niatnya aku mau kasih makanan ke ibu. Tapi pas sampai sini ibu jatuh lemas, makanya aku bantuin ibu, Mas. Iya, tapi aku udah bilang sama kamu. Kalau kamu jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Masya Allah, Rian, jangan ngomong seperti itu sama perempuan, nggak baik. Lagian, Amira datang ke sini kan tulus nolong ibu, merawat ibu. Amira, kamu yang sabar ya, Nak ya. Jangan kamu peduliin omongan dia ya. Iya ibu, tapi kan... Sini sayang, duduklah. Minum ya. Makasih ya. Sama-sama. Ayo diminum dulu obatnya. Sayang, kamu ini gimana sih? Baru sehari aku suruh kamu untuk jaga ibu. Kok kamu malah tinggalin ibu? Ya tapi semua kebutuhan ibu udah aku siapin kok. Ya tapi nggak seperti itu dong sayang. Kan kamu harusnya nungguin aku sampai aku pulang. Terus emangnya menurut kamu aku nggak punya kerjaan lain? Sayang, Itu bukan urusan anak saya. Siapa kamu? Berani-beraninya mengatur anak saya. Astri, mulai saat ini kamu putuskan hubungan dengan dia. Enggak, Pi. Om, bukan gitu maksud saya, Om. Saya tidak mau mendengar alasan apapun dari kamu. Semuanya sudah jelas. Perlu kamu ketahui satu hal. Astri sudah saya jodohkan dengan pilihan saya. Jadi sekarang kamu keluar dari sini. Keluar dari rumah saya. Ayo pergi. Masuk. 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 Om, tunggu. Tapi apa-apaan sih, Pi? Saya enaknya aja mutusin hubungan aku sama Rian. Ini bukan zaman Siti Nurbaya, Pi. Aku nggak mau dijodohin. Kamu anak papi. Dan papi berhak atas hidup kamu. Dari awal, papi juga sudah tidak setuju dengan hubungan kalian. Terlebih-lebih, dia berani mengatur kamu untuk itu. Percuma, papi sekolahkan kamu tinggi-tinggi kalau hanya untuk merawat orang sakit. Tapi sekarang Rian sedang berusaha keras, Pi. Untuk wujudin keinginan papi. Dia tidak akan pernah bisa mewujudkan keinginan papi. Tadi siang, papi meeting dan ketemu dia. Ternyata dia hanya pegawai rendahan. Tapi kerjanya kan halal. Dia tidak bisa menolong papi. Usaha papi sedang mengalami kendala. Jadi papi butuh pengucuran dana. Dan papi sangat berharap dari orang ini. Papi minta pengertian kamu ya. Tapi nggak harus ngorbanin perasaan aku juga kan? Apa kamu tega melihat papi jatuh miskin? Papi tahu mana yang baik dan mana yang tidak untuk kamu. Sayang, papi berharap banyak dari kamu.
bicara apa, Bu? Sebenarnya ibu ini sakit apa, Nak? Tapi semakin hari ibu merasa ibu makin lemah. Ibu nggak tenang aja, Nak. Kamu kan belum menikah. Rian belum siap dengan persyaratannya papanya Astrid. Ibu ngerti, Nak. Tapi maaf ya, Rian. Rasanya sulit kalau mereka mau menunggu kamu kaya. Itu kan waktunya sangat lama. Boleh ibu kasih saran sama kamu? Saran apa, Bu? Ya, ibu bukan gak suka sama Astrid. Tapi memang betul kok apa yang dikatakan sama orang tua Astrid. Kalau kamu sama Astrid tuh gak sepadan. Jadi maksud ibu, mulai sekarang kamu carilah gadis yang sepadan untuk kamu. Maksud Ibu cari gadis lain? Ibu cuma merasa kamu gak ada titik temunya sama Astrid. Iya, tapi kita sama-sama udah sayang, Bu. Kita udah pacaran 4 tahun. Lagian, cari pacar yang cocok itu gak mudah loh, Bu. Kalau kamu sama Amira? Amira? Amira itu anak yang baik. Dia sayang sama ibu. Dia juga sayang sama kamu, Nak. Dia bisa merawat ibu. Dan ibu yakin dia bisa jadi istri kamu yang baik kelak. Iya, tapi Rian gak cinta sama Amira, Bu. Rian gak mungkin nikah sama dia. Rian, cinta itu bisa tumbuh dengan seiringnya waktu. Percayalah sama ibu. Bu, udah ya, Bu ya. Ibu jangan paksa Rian lagi. Rian cuma cinta sama Astrid. Dan sebaliknya Astrid juga memang cuma cinta sama Rian. Jadi gak mungkin Rian bisa menikah dengan orang yang Rian gak cintai, Bu. Apalagi sama Amira. Udah, Ibu sekarang istirahat ya. Rian mau keluar dulu. Iya, Nak. Biar Amira. Maaf, Mas. Amira nggak sengaja. Malam, Dik. Astrid. Kenalkan, ini Diki Wirawan, Direktur Perusahaan Minyak. Diki. Astrid. Aku gak mungkin bisa nikah sama Amira. Cintaku cuma buat Astrid. Aku gak mungkin kehilangan Astrid. Angkat lagi. Aku harus melakukan sesuatu. Pokoknya kamu tenang aja.
Selama kamu sama aku, semuanya pasti terjamin. Astri! Rian, Oh, jadi ini laki-laki pilihan papa kamu. Secepat itu ya kamu ngelupain aku dan nerima dia. Astri, apa karena dia kaya? Apa karena dia sepadan? Hei bro, bukan begitu cara memperlakukan wanita. Tahu apa lu soal wanita? Siapa dia? Gue cowoknya Astri, calon suaminya. Ada apa ini? Om, saya cinta sama Astri, Om. Om gak bisa misahin kami berdua kayak gini. Saya tahu, Om. Astri itu gak akan bahagia kalau dia nikah sama orang kayak gini. Saya tahu kamu mencintai Astri, tapi cinta tidak bisa buat ingat. Biarkan Astri memilih kebahagiaannya sendiri. Dia sudah ada calon suaminya. Ini dia, Diki Wirawan. Dia yang saya pilih untuk membahagiakan Astri. tapi ngomongnya jangan gitu dong, Pi. Biar saja, biar dia tahu diri. Sekarang kamu pergi dari sini. Astri sudah ada calon suaminya dan jangan ganggu kami lagi. Ayo pergi. Rian, biar aku jelasin. Astri. Astri, Rian, sudah. Rian, Astri, Rian, Astri, Rian. udah. Bukannya ibu membenci Astri, tapi mungkin benar. Kalian itu nggak sepadan. Jadi sekarang kamu cari gadis yang sepadan dengan kamu, Rian. Mas, ibu, Mas. Ibu kenapa? Ibu kondisinya makin parah. Ibu pingsan dan sampai sekarang belum sadar. Ibu! Ibu mohon, Nak. Ibu mohon kabulkan permintaan ibu yang terakhir. Enggak, Bu. Ibu jangan ngomong kayak gitu, Bu. Ibu pasti sembuh, Bu. Ibu pasti sembuh. Ibu udah gak kuat, Nak. Menikahlah dengan Amira. Tolonglah, Rian. Kabulkan permintaan ibu yang terakhir. Ibu yakin, Nak, permintaan ibu ini tidak ada yang salah. Ibu! Bu! Bu! Ibu bangun, Bu. Ibu! Dokter! Apa yang mesti bingung sih? Ya kamu tinggal ngomong. Aku ceraikan kamu karena aku nggak cinta sama kamu, Amira. Selesai kan? Kondisi Ibu Mas Rian semakin lama semakin melemah. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi untuk tingkat kesembuhannya sangat kecil sekali.
Kami harap Mas Rian tetap terus berdoa. Apa nggak ada jalan lain, Dok? Untuk kesembuhan ibu saya, misalnya terapi. Tapi mohon maaf Mas, biayanya sangat tinggi. Saya terima nikahnya Amira binti Mahmudin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin 5 gram dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Rian, Ibu bahagia nak. Kamu sekarang sudah menikah dengan Amira. Ibu begitu tenang. Kalaupun Ibu dipanggil sekarang, Ibu udah ikhlas nak. Ibu jangan bilang seperti itu, Bu. Ya, Amira juga yakin Ibu pasti bisa sembuh. La ilaha illallah. La ilaha. Ibu! 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 Ibu bangun, Bu! Ibu! Asri, kamu kenapa sih? Kamu masih mikirin cowok miskin itu? Apa selama pacaran dia bisa bahagiain kamu? Tapi aku sama Rian emang saling cinta. Iya, cinta tanpa restu orang tua. Apa kamu bisa menjalaninya? Mas Diki, tolong stop ya Mas. Bahas hubungan aku sama Rian. Aku mau kita jalan kayak gini juga karena papa. Mas, jadi ini kelakuan kamu selama ini? Siapa dia Mas? Dasar perempuan murahan. Seharusnya tuh saya yang nanya, kamu itu siapa? Mas Diki ini suami saya. Tapi saya nggak tahu kalau Mas Diki udah punya istri. Halah, kamu itu perempuan matre, tau nggak? Yang ada di otak kamu itu hanya uang. Ingat ya, kamu berani sekali lagi deketin suami saya akan segan ngasih pelajaran sama kamu. Ayo Mas, kita pulang. Ayo Mas, kita pulang. Mas! Mas, kamu nggak mau sarapan dulu? Nggak usah, aku buru-buru. Sini Mas, biar aku yang iketin aja ya. Nggak usah. Nggak apa-apa Mas, aku bantuin. Aku bisa kok iket tali sepatunya. Sini. Aku udah bilang nggak usah. Mas Rian, nggak apa-apa. Sini aku bantuin ya. Dengerin. Aku tuh bisa ngelakuin hal seperti ini sendiri. Kamu nggak usah bantuin aku. Mas, tapi kan aku istri kamu Mas. Udah sepantasnya aku bersikap kayak gini sama Mas. Aku menikah sama kamu itu cuma karena ibu. Kamu harusnya tahu dong kalau aku tuh cuma cinta sama Astri. Ngerti nggak? Bagus kalau ngerti. Ya Allah, kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku istri yang berbakti kepada suamiku. Kenapa kamu? Kamu jangan emosi dulu. Dengerin aku ya. Aku emang dijodohin sama Diki. Tapi aku nggak mau. Aku nggak bisa ngelupain kamu. Aku cinta sama kamu, Rian. Dan karena itu aku ninggalin Diki. Ini semua udah gak mungkin lagi. Papa kamu tuh udah gak setuju. Aku nggak peduli. Apa resikonya nanti? Aku mau kok kawin lari sama kamu. Apa? Kenapa? Ada yang salah? Rian, aku tuh sayang banget sama kamu. Kamu lihat dong pengorbanan aku. Kamu mau kan nikah sama aku? Iya kan? Ya Allah,
Bukannya aku nggak mau. Aku juga cinta Astri, tapi Jawab dong. aku udah menikah. Pasti kamu bercanda kan? Ini cuma alasan kamu aja. Karena kamu sakit hati sama aku sama papi, ya kan? Demi Allah, aku udah nikah. Almarhum ibu aku yang memintanya. Almarhum. Jadi ibu kamu udah meninggal. Iya. Ibu aku udah meninggal. Dan sebelum dia meninggal, dia minta aku untuk menikah. Siapa? Siapa perempuan itu? Amira. Amira. Kenapa kamu tega banget sama aku? Aku berkorban buat kamu. Aku gak mau dijodohin sama Diki. Kenapa kamu nikah sama Amira? Astri, maafin aku. Aku didesak sama ibu aku. Aku harus menikah. Aku gak punya pilihan lain, Astri. Maafin aku. Tapi aku gak ikhlas. Aku mau kamu cerain perempuan kampung itu. Kamu nikah sama aku. Aku lebih berhak atas kamu. Iya. Kamu tenang dulu ya. Kamu tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas sudah pulang. Mas mau mandi air hangat? Gak usah. Ya udah kalau gitu aku ganti air baknya dulu ya jadi air dingin. Sebentar ya. Gak usah. Nanti aku bikin sendiri aja. Oh, kalau gitu aku siapin makanan ya Mas. Jadi Mas selesai mandi bisa langsung makan. Kamu ini gimana sih? Aku udah makan di luar. Papi, semua ini karena Papi. Papi yang udah buat aku patah hati. Papi buat aku kehilangan semuanya, Pi. Termasuk harga diri aku. Kamu ini kenapa sih? Kamu bisa kan bicara dengan Papi tanpa emosi, pelan-pelan? Laki-laki yang Papi kenalin dan jodohin sama aku. Ternyata dia udah punya istri. Apa? Dan istrinya maki-maki aku di depan orang banyak. Setahu Papi, Diki belum menikah. Kamu jangan ngarang cerita dong. Buat apa aku ngarang cerita, Pi? Kalau Papi nggak percaya, telepon aja. Halo, Halo, Diki. maaf Mas Dikinya lagi nggak bisa diganggu. Ini dengan siapa ya? Saya Reksa. Maaf, saya bicara dengan siapa? Saya istrinya Diki. Ada perlu apa ya sama Mas Diki? Oh, tidak Bu. Maaf. Terima kasih. Nanti saya telepon kembali. Sayang, Papi minta maaf ya. Papi benar-benar tidak tahu. Dan sekarang Rian udah nikah, Pi. Papi seneng kan, Pi? Demi uang, Papi rela ngorbanin kebahagiaan aku, Pi. Pantas aja Mami ninggalin Papi. Papi jahat. Aku benci sama Papi. Lauknya mau ikan apa ayam? Ikannya masih panas.
Ya Allah, aku nggak melihat sedikit pun kekurangan Amira. Bahkan dia rela pisah kamar sama aku karena keinginan aku. Aku nggak punya alasan untuk menceraikan dia. Ya Allah, seandainya Mas Rian tahu betapa aku sangat mencintai dia, tapi aku harus ikhlas dengan sikap Mas Rian. Dengan seperti ini saja aku sudah sangat bahagia, Mas. Astri, tunggu. Apa? Ya nggak mungkin dong. Kamu mau ngedoain aku? Kamu mau jalan sama aku tapi nggak mau ceraikan Amira? Amira itu terlalu baik. Aku bingung mau ceraikannya gimana. Apa yang mesti bingung sih? Ya kamu tinggal ngomong. Aku ceraikan kamu karena aku nggak cinta sama kamu, Amira. Selesai kan? Kenapa kamu nggak berani? Kalau kamu nggak berani, detik ini juga aku akan pergi dari hidup kamu dan aku nggak akan pernah balik. Astri, tunggu. Iya, oke. Aku akan ceraikan Amira. Mas, Mas mau menceraikan aku? Iya. Tapi salah aku apa, Mas? Kamu gak ada salahnya. Tapi memang kita menikah itu karena ibu. Dan kamu sendiri tahu kan kalau aku itu sudah punya calon istri. Ya Allah, Mas. Amira, tunggu. Maafin aku. Tapi aku terpaksa ngebuat keputusan ini. Aku dan Astri sudah berhubungan lama. Mungkin memang kehidupan saja yang membuat kita terlambat menikah. Aku yakin belum terlambat buat kamu untuk mencari laki-laki yang lebih baik dari aku. Amira, udah, kamu jangan menangis. Kamu ngebuat aku bingung. Mas, aku nggak akan pernah ngalangin hubungan kamu sama Mbak Astri. Aku juga nggak pernah berkomentar kalau kamu mau pulang ke rumah atau enggak, Mas. Aku juga ikhlas, Mas. Kamu nggak pernah menafkahi aku lahir dan batin. Tapi satu aku minta sama kamu, Mas. Kamu jangan pernah menceraikan aku. Karena dalam hidup aku cuma ingin menikah sekali seumur hidup. Amira. Aku sangat mencintai kamu, Mas. Aku juga sangat mencintai almarhumah ibu. Sampai kapanpun, aku akan tetap menjaga amanah dari ibu. Walaupun aku harus mengorbankan perasaanku sendiri. Bos aku mencat aku. Astri, kamu bawa-bawa tas? Mau kemana? Kan papi yang bilang, kalau aku milih Rian, aku harus pergi dari rumah ini. Kamu memang benar-benar keras kepala. Iya, emang aku keras kepala. Nurun dari papi. Papi lebih baik kehilangan anak daripada papi kehilangan harga diri. Silakan, Pi. Silakan papi mempertahankan harga diri papi. Harus aku yang ngalah sih? Kamu kenapa jadi lemah gini?
Sampai menceraikan perempuan itu aja nggak bisa. Ya kamu sabar dulu ya sayang ya. Pengadilan itu nggak mau memutuskan cerai aku. Karena Amira itu nggak mau bercerai. Dan aku nggak punya alasan yang kuat untuk menggugat cerai Amira. Ya tapi kenapa harus aku yang tinggal di tempat kotor ini? Ini kan untuk sementara. Nanti kalau aku punya uang lagi, aku akan cari kontrakan yang lebih bagus. Sementara di kontrakan yang ini dulu, ya. Aku nggak mau tahu. Besok dia yang tinggal di sini, aku di rumah kamu. Saya dipecat. Saya perhatikan kinerja kamu. Semakin hari semakin menurun. Bahkan absensi kamu juga kurang bagus. Jadi saya berhak untuk memecat kamu. Keuangan yang akan mengurus semua gaji terakhir kamu. Bapak nggak bisa gini dong, Pak. Saya butuh pekerjaan ini, Pak. Bapak nggak bisa mencat saya, Pak. Rian, hentikan! Atau saya panggil satpam untuk mengusir kamu dari sini. Mulai hari ini, saya berhentikan kamu dengan tidak hormat. Cepat tinggalkan ruangan saya. Iya, sebentar. Iya. Maaf Mbak Astri, Mas Riannya lagi nggak di rumah Mbak. Gue gak nyari Rian. Gue mau ketemu lo. Saya? Rian udah jadi milik gue. Sekarang gue mau tinggal di sini. Lo harus keluar. Keluar lo dari sini. Mbak, lepasin Mbak. Saya minta tolong lepasin, ini sakit Mbak. Saya... Apa? Pasti. Cukup. Kamu ini apa sih? Aku nggak mau tahu. Mulai hari ini aku mau tinggal di sini. Dan dia harus keluar. Usir dia sekarang. Kalau kamu emang cinta sama aku dan menghargai cinta aku, kamu harus suruh dia keluar. Sekarang juga. Amira, cepat beresin barang-barang kamu dan keluar dari rumah ini. Astri mau tinggal di sini. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau. Kalian berdua boleh ngelakuin apa aja di belakang aku. Tapi nggak kayak gini caranya, Mas. Terus lo maunya apa? Hah? Keluar. Keluar lo sekarang. Karena perempuan gak tau diri kok. Hah? Jangan tiba-bisanya yang merhatiin orang yang udah mau mati. Lepasin saya. Lepasin! Saya akan pergi dari rumah ini. Tapi asal Mbak Astri tahu ya, saya itu ngerawat ibunya Mas Rian dengan ikhlas. Bahkan kalau saya harus menukar nyawa saya dengan ibunya Mas Rian, saya rela, Mbak. Asalkan Mas Rian bisa hidup bahagia. Mas Rian, saya berharap Mas Rian bisa hidup bahagia dengan Mbak Astri. Aku akan pergi jauh dari hidupnya Mas Rian. Permisi. Amira. Mau ngapain sih kamu? Hah? Kenapa nggak suka dia pergi? Ya Allah, hamba tahu Engkau telah memberikan rencana yang indah untuk hamba. Berikanlah hamba ketabahan, keikhlasan dalam menjalani kehidupan ini. Berikanlah hidayah-Mu untuk suami hamba, ya Allah. Kembalikanlah dia ke jalan yang benar. Hamba mohon, kabulkanlah doa hamba. Amin, ya Rabbal Alamin. Bos aku mencat aku.
Serius kamu? Terus untuk kehidupan sehari-hari kamu gimana? Ya aku cari kerjaan lagi. Karena kalau aku nggak ada kerjaan, gimana mau bayar cicilan rumah sama cicilan motor? Cicilan? Jadi? Iya. Rumah ini masih ada 5 tahun cicilan dan motor 9 kali lagi. Tapi kamu tenang aja. Aku pasti dapat kerjaan kok. Mbak, saya mau melamar. Waduh Mas, maaf ya, di sini tidak menerima lowongan pekerjaan. Gitu ya? Iya, maaf ya Mas. Makasih ya. Iya, sama-sama Mas. Duit dong. Buat apa lagi sih, kan kemarin udah. Ya, mau belanja, jalan-jalan. Bosen di rumah. Ya Allah, kenapa hidupku jadi seperti ini? Apa karena aku telah menyepelekan amanah ibu? Apa karena aku menyakiti yatim piatu seperti Amira? Ya Allah, bantu aku keluar dari masalah ini. Kamu pikir dengan menguasai Astri dari tangan saya, kamu bisa menguasai harta saya? Jangan bermimpi. Saya nggak pernah berpikiran seperti itu, Pak. Saya memang mencintai anak Bapak. Dasar laki-laki serakah. Sudah beristri, masih mau perempuan lain. Stop! Apa-apaan sih, Pi? Harusnya Papi menghargai keputusan aku, bukannya malah kayak gini. Astri, apa yang kamu harapkan dari laki-laki seperti ini? Jadi Papi yang udah buat Rian kehilangan kerjaannya, Pi. Iya, karena dia pantas mendapatkan itu. Sebentar lagi rumahnya akan disita oleh bank. Dan Papi akan menutup semua pekerjaannya kalau kamu masih sama dia. Papi kejam. Cek. Lepas. Papi jangan ganggu hidup aku, Pi. Kalau hidup kamu mau tenang, pergi jauh-jauh dari anak saya. Semua keputusan ada di kamu. Ya, Pak. Saya akan melepaskan Astri. Lepasin! Kamu jahat. Aku benci sama kamu. Aku selamanya nggak mau kenal sama kamu.
istri yang terbaik. Ibu nggak pernah salah memilih kamu untuk menjadi istri aku, Mir. Aku gak akan pernah menghalangi hubungan Mas sama Mbak Astrid. Aku juga gak pernah berkomentar kalau kamu mau pulang ke rumah atau enggak, Mas. Aku juga ikhlas, Mas. Kamu gak pernah menafkahi aku lahir dan batin. Tapi satu aku minta sama kamu, Mas. Kamu jangan pernah menceraikan aku. Karena dalam hidup aku cuma ingin menikah sekali seumur hidup. Maafin aku. Aku sadar kau perempuan yang terbaik. Yang aku tahu setelah ibuku. Keluar lo sekarang. Sekarang perempuan gak tau diri lo. Hah? Amira. Amira! Mau ngapain sih kamu? Hah? Maafin aku karena aku udah ngebuang kamu. Aku gak bisa kehilangan Amira. Aku harus cari dia. Amira? Amira? Amira udah benar-benar pergi. Amira? 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 Ada apa, Mas? Enggak. Ibu, ternyata selama ini apa yang ibu bilang itu benar. Amira adalah istri yang baik, istri yang soleha. Tapi Rian sekarang nggak tahu Amira ada di mana, Bu. Tapi Rian janji, Bu, kalau Rian akan mencari Amira. Mas Rian. Amira. Amira, kamu? Iya, Mas. Aku sekarang udah kerja jadi sekretaris. Dan hari ini aku mau ceritain semuanya ke Ibu. Amira, kamu jangan tinggalin aku. Aku cinta sama kamu. Mas, kamu sadar kan apa yang barusan kamu omongin sama aku? Iya, aku sadar. Aku sadar ternyata kamu adalah istri yang terbaik. Ibu gak pernah salah memilih kamu untuk menjadi istri aku, Mir. Tapi Mas, Mir, aku tahu. Aku tahu kalau kamu benci sama aku saat ini.
Aku terima apapun keputusan kamu, Mir. Kebahagiaan Amira udah datang. Laki-laki yang selama ini Amira cintai akhirnya memilih Amira untuk hatinya. Amira janji sama ibu, Amira akan selalu menghormati Mas Rian. Amira akan selalu meminta bimbingannya Mas Rian untuk menggapai surga Amira, Bu. Rian janji sama ibu, Rian gak akan ngecewain atau nyakitin Amira. Perempuan yang udah ibu pilih untuk jadi istrinya Rian. Karena Rian yakin ridho ibu adalah rezeki untuk Rian. Makasih, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Engkau telah mendengar doa hamba. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta.